pujian penyembahan. Tak kenalkan pujian dari apa kan ku balas Tuhan.
selalu ada untuk kami, menolong kami, memberikan tangan-Mu untuk meraih tangan-tangan kami. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu dan kasih-Mu, di mana kami bisa berkumpul di tempat ini. Mungkin ada yang sedang sakit, kami doakan ya Bapa, biarlah bilur-bilur-Mu menyembuhkannya ya Bapa, agar kami bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, bila ibadah-Mu menjadi berkat atas kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Jadi kita akan menyiapkan persembahan untuk Tuhan, diambil dari firman Tuhan Mazmur 96 ayat 8 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Amin. Saya mengundang para petugas bisa maju ke depan. Kita angkat pujian Allah sanggup. Saat ini persembahan perpuluhan yang kami kumpulkan, biarlah Tuhan memberkatinya ya Bapa. Inilah bentuk dari rasa syukur kami, cinta kami dan hormat kami kepada Engkau. Biarlah Raja-Mu di muka bumi ini semakin besar Bapa, melalui pelayanan yang kami lakukan ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita memasuki untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawa oleh hamba-Nya Bapak Thomas Aditya, saya mengundang anak-anak sekolah minggu bisa maju dulu ke depan. Mari kita doakan sama-sama untuk kesehatan dan juga masa depan.
107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Mari kita berdoa dan kita serahkan anak kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu Tuhan, yang memusrahkan anak-anak seperti kami ke dalam tamu. Kiranya Tuhan mengurapi mereka dengan penuh hikmat, kepintaran, dan kejelasan, sehingga mereka bisa mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan guru sekolah mereka. Mereka bisa bertumbuh dan bisa beriman di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saja kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawa oleh hambanya Bapak Pendeta Thomas Aditya, yang diambil dari Kejadian 45 ayat 4 sampai 5 yang berbunyi demikian. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Amin. Kita akan angkat pujian dengan sayapmu. Maka kuat
dengan sayapmu kami akan terbang tinggi melewati segala hal rintangan yang menghadapi kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau bersandar kepadamu Tuhan dan berserah kepadamu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami ingin belajar kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya kami bisa mengenal Engkau lebih jauh dan lebih dalam lagi Bapak, sehingga kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami hari demi hari ya Bapak, sehingga kami bisa menjadi terang dan terang bagi dunia ini ya Bapak. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, duduk Bapak Saudara. Shalom. Pada kesempatan hari ini saya akan menutup tema kita di bulan ini. Kita membahas tentang Yusuf. Sudah 5 seri yang sudah disampaikan. Pertama kita belajar bagaimana kita bisa bangkit dari sumur yang dalam, bagaimana Yusuf dari mimpi bukannya jadi kenyataan, tapi ada proses yang sangat panjang. Dia memulai dari sumur dulu, lalu masuk ke penjara karena fitnahan. Setelah dari fitnahan dia menjadi sukses, yaitu orang nomor 2 di Mesir. Setelah itu bagaimana luka yang sangat dalam, sangat mungkin bagi manusia itu sulit namanya mengampuni, tetapi Yusuf bisa merubah dari luka yang dalam menjadi berkat. Dan hari ini saya akan menyimpulkan semuanya bahwa dari jurang kehancuran menuju puncak kemuliaan. Kita baca firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 15. Sebenarnya satu perikop ini, tapi kita bacanya sampai ayat 15. Kita baca silih berganti. Saya pertama, Bapak Ibu Saudara ayat yang kedua, dan seterusnya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidup Bapak? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang membawa aku ke sini, tapi Allah, Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh urusannya, dan sebagai kuasa atas seluruh anak istri. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Bisalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari.
Yusuf mencium semua saudara-saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ada dua hal yang kita akan pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama adalah bahwa mengubah perspektif dari korban menjadi putusan. Dikatakan di ayat 4, lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatilah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang jangan bersusah hati dan jangan menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Kalimat yang selanjutnya, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku. Bapak Ibu Saudara, ketika saya membaca ini sangat-sangat luar biasa, sangat powerful. Siapa sih yang enak menderita puluhan tahun? Kita sakit aja mungkin batuk seminggu, 2 minggu, rasanya gimana? Risih bukan? Ini pencobaannya yang luar biasa. Dari sumur, dijual, habis dijual, terus diangkatlah, dipuji-puji, udah masuk ke istana, terus difitnah, masuk penjara. Penjaranya juga bukan penjara yang ya hukuman yang ringan ya, luar biasa. Tapi setelah itu dia dipercaya oleh kepala penjara, naik jabatan. Setelah itu dia tadi juru minum dan makan misalnya, dapat mimpi, udah ditolong, lupa. Itu luar biasa sakitnya. Kalau kita ngalamin misalnya udah difitnah, dimaki, pasti rasanya sakit dan kecewanya besar. Ini ketika saya mempelajarinya luar biasa. Yusuf merubah perspektifnya. Yang harusnya bisa perspektif menjadi korban, tapi dia berubah. Ternyata Tuhan menyuruh aku. Ada tujuan dari semua hal yang dialaminya. Karena dikatakan di ayat 5, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku. Tadinya Yusuf mana tahu tujuannya untuk memelihara semua orang. Dia berpikir bahwa oh, saya dapat mimpi, saya akan berkuasa, selesai. Tapi Ibu Saudara, nih anak muda, misalnya lagi mimpi, wih dapat mobil, senang nggak? Senang. Tapi prosesnya, misalnya udah jatuh bangun segala macam, tapi ujung-ujungnya mobilnya itu bukan milik kita, tapi untuk semua. Misalnya contohnya dapat angkot, tujuannya untuk menolong. Ini luar biasa. Yusuf melalui proses yang panjang, akhirnya dia tahu, dia rubah pandangannya, sudut pandangnya, bahwa saya itu bukan korban. Ternyata ada maksud dan tujuan tertentu yang Tuhan sudah desain dari awal, bahwa dia ini memelihara kehidupan. Tapi Ibu Saudara, dalam kehidupan kita, ketika kita difitnah, kita dibuang, dikucilkan, selalu kita berusaha dan menanamkan, terus saya kasihan, saya korban, saya tidak kasih. Tapi Ibu Saudara, kalau kita memberi mental itu terus dalam kehidupan kita, tidak merubah sudut pandang kita tidak akan berhasil. Ya kita akan terus di zona itu. Kita akan terus merasa diri kita tidak mampu. Karena kita hanya melihat saya korban, saya korban. Tapi kalau seperti Yusuf, dia rubah sudut pandang, cara pandangnya dia, bahwa oh ada apa ini? Tuhan ada tujuan yang lain. Sekarang saya tanya Bapak Ibu Saudara, kita kerja di tempat ini, tujuannya apa? Cari duit Pak, gajinya gede, fasilitas oke. Tapi Ibu Saudara,
ketika saya merenungkan ini, saya juga bertanya ke dalam diri saya, biar saya melayani di tempat ini apa? Ngapain saya di tempat yang besar seperti ini? Saya buat apa? Saya masih muda, mungkin pendeta-pendeta yang lebih banyak pengalaman lebih bisa. Saya masuk di sini kalau mau nol pengalaman. Tapi Tuhan mengutus saya ke sini, berarti ada suatu tujuan. Enggak sembarangan kita datang. Bisa nggak kita apply di mana-mana? Tuhan cancel. Bisa dengan mudah. Tetapi kita apply misalnya ke sini kerja, Tuhan buka yang mungkin kita tidak harapkan. Kenapa? Pasti ada tujuan di balik semua itu. Inilah yang kita harus pikirkan. Ini yang kita coba rubah pola pikir kita, sudut pandang kita. Mungkin selama ini kita, kenapa ya? Kok saya nggak berhasil? Kenapa ya? Kok saya begini-begini aja hidupnya? Mungkin sudut pandang kita hanya sebatas itu. Coba kita lebih mengubah lagi. Kita lihat sisi yang lain. Kita lihat sisi dari Tuhan. Apa maksud dan tujuan kita ada di tempat ini, di dunia ini? Hanya cuma bangun, kerja, makan, tidur, hanya itu aja. Tidak ada maksud dan tujuan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi Yusuf mengungkapkan perasaannya di ayat 5 itu, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Ini kata-katanya itu sangat dalam, karena dengan emosi yang luar biasa yang sudah bertahun-tahun dia pendam, ketika ketemu, sudah, kamu gak usah menyesal. Semua yang kamu lakukan itu adalah rencana Tuhan. Itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita disakiti, kita mungkin mengalami hal yang gak enak, kita merubah sudut pandang kita, perspektif kita. Apa sih? Bukan lagi kenapa ya Tuhan kasih saya penyakit, Tuhan kenapa ya kok rumah tangga saya begini, anak saya begini. Tapi Tuhan, apa maksud dan tujuan yang kau berikan dalam proses yang saya lalui? Apa maksudnya dan bagaimana saya melewatinya? Bukan mempertanyakan kenapa, tapi mengapa dan apa maksud dan tujuannya. Ketika kita tahu dan merubah perspektif dari sudut pandang Allah, maka kita bukan jadi korban lagi, tapi menjadi utusan Tuhan. Kita berhasil, ada maksud dan tujuannya. Mungkin keluarga kita harus tolong, mungkin tetangga kita, saudara kita dan sebagainya. Bukan semata-mata ya udah sukses untuk diri kita. Tidak, ada maksud dan tujuan dari setiap proses kehidupan kita. Dan yang hal kedua yaitu ini, pengampunan sebagai tindakan iman, bukan sekedar perasaan. Dikatakan ayat 1 dan 2, ketika itu Yusuf tidak dapat menahan. Bayangin Bapak Ibu Saudara, ini tuh rasanya udah campur aduk, udah bertahun-tahun dia alami perasaan yang mendalam, dia kecewa luar biasa ketika diperhadapkan dengan orang yang sudah menjual, orang yang sudah memfitnah. Itu rasanya tuh, makanya kan dikatakan di ayat 2, setelah itu, setelah Yusuf suruh orang Mesir semua keluar, tinggal dia dengan saudaranya,
menangislah yang keras, karena sudah tidak bisa terluapkan. Rasa yang di dalam ini tuh, kalau mau bilang itu sebagai kayak bom waktu yang ditanam di dalam diri dan bisa meledak kapan aja. Minggu lalu Pak Hans sudah menyampaikan mengenai tentang pengampunan. Saya ingin menegaskan kembali bahwa pengampunan itu yaitu tindakan iman, bukan suatu perasaan. Boleh next? Karena pengampunan itu mengalir dari pemahaman kita tentang Allah. Karena firman Tuhan mengatakan kita mengampuni berapa kali? 7 hari Pak. 7 kali. 77 itu maksudnya terus-terusan. Beda pemahaman tentang dunia ya. Dunia memberikan pemahaman tentang pengampunan itu sangat terbatas. Masa diampuni terus tapi gak berubah-ubah? Masa dia terus bikin berbuat salah? Gak bisa Pak. Kesabaran ada batasnya. Kasih Tuhan memang luar biasa. Sabarnya Tuhan, saya masih manusia Pak, belum mati Pak. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk terus mengampuni. Karena ketika kita punya pemahaman yang baik tentang firman Tuhan, tentang Allah yang begitu luar biasa, mengampuni kita semua tanpa menjudge, tanpa melihat latar belakang kita, tanpa melihat dosa apa yang kita lakukan. Itu luar biasa. Dan pengampunan membuka jalan pemulihan. Dan yang terakhir, pengampunan bukan soal melupakan, tetapi melepaskan. Nah ini saya ada satu ilustrasi. Saya minta satu orang yang Bang Selby aja deh, karena badannya lebih slim daripada saya. Ini saya mau mengajarkan tentang pengampunan. Coba pegang Bang Selby. Boleh mungkin dikalungin di tetek. Pegang 1, 2. Ini masih ada lagi. Pegang. Masih ada lagi. Ini buat anak nanti. Contoh. Ini juga. Dan ini yang paling besar. Sekarang Bang Selby, dengan semua yang ada di dalam yang dipegang Bang Selby bisa melakukan pekerjaan Bang Selby, membereskan tempat tidur, mempersiapkan tempat untuk misalnya kamu masuk, bisa? Bisa? Nggak bisa, harus ditunda dulu, disimpan dulu. Disimpan? Iya. Ayo ibu saudara, ini maksudnya apa? Anggap ini orang-orang yang menghina kita segala macam, difitnah, dimaki, itu semua sampah. Oh, berapa tahun kita pegang sampah itu? Apakah kita bisa melakukan aktivitas kita? Bisa nggak? Masa Selby harus membawa sampah kemana-mana? Siapa yang mulai dengan Selby? Ada yang mau bawa sampah? Bapak saudara, ketika kita mau berhasil, ini semua sudah dilepaskan atau enggak? Atau tadi dibilang disimpan dulu? Boleh disimpan enggak? Ini harus buang, mau disimpan. Nah, dipegang. Tapi ibu saudara, oke, boleh tangan untuk. Itu sama Bapak saudara. Ini pengampunan itu seperti
seperti kita harus buang sampah. Setiap hari pasti kita menemukan sampah, betul? Dihina, dikucilkan dan segala macam. Pertanyaannya, sampah itu mau kita terus pegang atau kita lepas? Siapa yang di sini suka dengan sampah? Hah? Wah, saya suka Pak, harumnya itu. Apalagi kalau habis makanan 2 hari 3 hari, wah itu sedap. Ada? Saya rasa tidak ada. Ketika Yusuf, boleh tampilkan di ayat sebelumnya, ayat ke-5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesal diri, karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara dia. Tadi, Bapak Saudara, Yusuf sudah melepaskan semua kekecewaannya, sudah buang. Akhirnya di ayat ke-15 ini, di ayat 14, lalu dipeluknya leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia. Dan menangislah pula Benyamin pada bahu Yusuf. Ayat 15. Yusuf mencium semua saudara-saudaranya dan ia menangis sambil Ibu saudara, pengampunan yang luar biasa yang dia lakukan. Dia semua sakit, perasaan yang kecewa yang dalam dia buang jauh-jauh. Dia lepaskan pengampunan ke saudara-saudaranya. Ini luar biasa. Jadi pengampunan itu bukan sekedar perasaan kita. Wah, saya gak bisa Pak, saya juga gak bisa. Tapi Tuhan mengajarkan kita harus mengampuni. Apakah sampah itu terus kita bawa kemana-mana sehingga kita tidak bisa melakukan aktivitas kita? Ya, jadi renungan bagi kita, sampah apa yang ada dalam diri kita yang masih kita pegang, sehingga kita tidak berhasil dan tidak bisa terus berjalan. Kita hanya cuma stuck di tempat karena kita masih pegang sampah. Sebenarnya Tuhan ingin membawa kita jauh lebih, karena kita pada kutip suka dengan sampah, kita suka dengan rasa kecewa, kita suka menjadi korban keputusan. Saya akan mengumpulkan bahwa rahasia dari kehidupan penuh kemuliaan yaitu bukan kehidupan yang bebas dari luka, melainkan kehidupan yang membiarkan Allah mengubah setiap luka menjadi lembaran baru, setiap penjara menjadi ruang pembentukan, dan setiap pengkhianatan menjadi batu pijakan menuju tujuan yang mulia. Kisah kita belum selesai. Jangan pernah mengubah umat yang Tuhan berikan menjadi titik, karena Tuhan masih panjang cerita untuk kita, dan akhirnya akan indah pada waktunya. Ini yang harus kita pegang. Kuncinya itu pengampunan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik singer yang juga depan datang merenungkan kepada firman Tuhan pada sekarang hari ini. Saya tidak percaya tangan Tuhan sedang membentuk kita, merenggang supaya menghasilkan karya yang mulia. Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya dipermalukan. Tuhan akan menolong dan memberkati kita.
dalam hati kita. Mungkin kekecewaan terhadap orang tua, kekecewaan terhadap suami atau istri, bahkan kekecewaan terhadap rekan kerja, bahkan kecewa sama Tuhan. Kenapa Tuhan, saya sudah mengikuti Engkau, sudah setia dengan Engkau, tapi banyak hal yang saya alami. Kenapa saya menjadi korban? Saya mengalami semua hal yang tidak enak. Hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita semua. Tuhan ingin kita membuang semua sampah-sampah yang ada dalam diri kita. Kepahitan, kekecewaan, luka batin, dan apapun yang ada dalam diri kita. Ini kesempatan kita untuk kita lepaskan semua. Tuhan menunggu kita untuk kita bisa lepas. Tuhan ingin tangan kita bersih. Tuhan ingin kita bisa berkembang, bisa maju lebih dari yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu Saudara, silakan taruh tangan kanan di dada Bapak Ibu Saudara. Saya akan mendoakan untuk kita semua. Bapa, Engkau lihat anak-anakmu satu persatu Tuhan yang hadir saat ini, bahkan yang mengikuti ibadah ini melalui online. Hamba-Mu tidak tahu apa yang dirasakan oleh anak-anak-Mu ini Tuhan. Mungkin sudah bertahun-tahun mengalami kekecewaan, rasa pahit yang dialami. Kami percaya Tuhan, kami mau lepaskan semua. Kami tidak mau ada sampah dalam kehidupan kami yang mengganggu kehidupan kami, yang membuat kami terbatas melakukan aktivitas kami, pekerjaan kami, karena kami fokusnya kepada hal-hal yang ada dalam diri kami, itu sampah. Kami mau lepaskan semua, dan kami mau lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang mungkin menyakiti hati kami, orang tua kami, suami kami, istri kami, anak kami, karena orang tua kami yang dulu mungkin membuat kami kecewa, yang mungkin dulu ada ucapan, tindakan yang menyakiti hati kami. Kami mau mengampuni mereka ya Tuhan. Ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan. Kami mau dipakai oleh Engkau Tuhan, menjadi alat Kami yang, dan kami ingin semakin berkembang, semakin maju, dan kami bisa menjadi terang dan terang bagi dunia. Kau berkati jemaat-Mu Tuhan satu persatu. Kau balik hatinya, Kau pulihkan hatinya dengan hati yang baru ya Tuhan. Ketika keluar dari tempat ini, kami sudah menjadi anak yang baru, dengan tubuh yang baru, dengan perasaan yang baru. Sudah tidak ada kekecewaan yang dalam diri kami. Yang ada kami adalah kasih. Tolong Tuhan, ingatkan kami selalu mengampuni, mengampuni, mengampuni. Ajar kami Tuhan, ajar. Mari Bapak Ibu Saudara, kita arahkan hati kiranya kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kita dengan mengangkat kedua tangan kita. Diberkatilah Engkau dalam keluarga, anak-anakmu, menantumu, dan bahkan cucu-cucumu. Diberkatilah pendidikan anak-anakmu, cucumu, dengan diberikan hikmat, kepintaran, kecerdasan. Tuhan akan memakai menjadi anak yang luar biasa. Berkatilah dalam setiap usaha pekerjaan yang Engkau lakukan. Tuhan akan membuatnya berhasil, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi semua orang. Dan diberkatilah Engkau dalam masa mudamu, karirmu, dan diberikan pasangan hidup yang sepadan, yang takut dan cinta akan Tuhan. Dan kiranya kita semua bisa menjadi terang dan terang bagi dunia. Pulanglah dengan kasih, sukacita, dan
Dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus mulai hari ini sampai akhir